menjelaskannya. Shalom sahabat Ngobras. Kita sedang ada di Mount Betitut, tempat di mana Tuhan Yesus mengajarkan ucapan sabda bahagia. Apa itu ucapan sabda bahagia di Matius 5? Ibu Ineke akan membacakan buat setiap kita. Pembacaan dari Injil Matius 5 ayat 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Pak Esra, sebetulnya kenapa ya kok kata berbahagia yang Tuhan Yesus ajarkan justru seakan-akan semuanya berbalik, opposite gitu ya. Berbahagialah kamu yang dianiaya, berbahagialah ini, berbahagialah itu, dan endingnya sesuatu yang kebalikan. Apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan tentang ucapan bahagia ini? Ya, artinya adalah bahwa standar bahagianya Tuhan itu berbeda dengan standar bahagia dunia. Ya. Ketika dunia bilang orang yang bersuka cita yang akan berbahagia, malah Tuhan Yesus bilang berbahagialah mereka yang berduka cita. Ya. Juga tadi berbahagialah karena kamu dianiaya. Ya. Mestinya orang dianiaya itu kan sedih, tapi Ya. ini malah berbahagia. Ya. Berbahagialah orang yang difitnahkan segala yang jahat. Mestinya orang difitnah itu kan sedih, Ya. tapi malah berbahagia. Jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa di dalam Tuhan standar bahagianya itu berkebalikan dengan standar bahagianya di dunia ini. Ya, juga Makarios Ya. itu Alkitab bahasa Inggris menyatakan blessed. Jadi diberkatilah orang yang dianiaya, diberkatilah kamu yang dicela, difitnah, dan kata lain, inilah standar bahagia dan standar hidup dalam berkat Tuhan. Tidak seperti yang dunia ini tawarkan. Apakah itu berarti standar kerajaan Allah selalu terbalik dengan kerajaan dunia ini? Tidak harus demikian, tapi dalam hal yang dunia anggap sebagai sesuatu yang dapat membahagiakan mereka, yang sebenarnya prinsip dengan firman Tuhan bertentangan, maka memang Alkitab membaliknya itu. Secara konteks peristiwa itu terjadi, ada gap budaya, gap bahasa atau apa enggak di dalam perikop itu Pak, tentang ucapan bahagia ini? Nggak ada, hanya di atas bukit itulah dia memberikan, dia kan lagi mau mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah. Okay. Dan ini dengan kata lain etika kerajaan Allah itu dari Matius 5 sampai Matius 7. Seluruh ajaran Yesus yang berhubungan dengan Taurat ada di Matius 5 sampai Matius 7 itu. Ya. Oke, apa pesan yang Ya, Pak Esra mau pesannya sampaikan adalah, buat sahabat Ngobras? janganlah kita mencari kebahagiaan dari dunia ini. Janganlah kita mencari kebahagiaan dengan standar dunia ini. Kalau kaya pasti bahagia, kalau sehat pasti bahagia, kalau duit banyak pasti bahagia. Alkitab berkata orang bisa sakit, orang bisa menderita, orang bisa kekurangan, orang bisa miskin, tapi mereka bisa berbahagia dalam Tuhan. Berarti bahagia sebenarnya tergantung dari Tuhan ada di kita, daripada kita ada dalam segala macam kemewahan dunia. Itu pesannya. Ya. Bukan karena kita bahagia baru kita bersyukur, tapi karena kita selalu bersyukur maka hidup kita akan berbahagia. Jadi jangan kebalik. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama-sama supaya hidup kita berbahagia. Ibu Nancy akan pimpin kita dalam doa di Mount Betitut ini. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini, tanpa seizin-Mu semua tidak akan terjadi. Dan kami boleh mendengarkan firman dari hamba-hamba-Mu Tuhan. Luar biasa, semakin menguatkan, semakin mengokohkan, semakin kita berserah kepada-Mu Tuhan. Karena hidup mati kami ada dalam tangan-Mu.
Manusia berusaha, Engkau yang menentukan. Manusia mereka-reka jalannya, Engkau yang menentukan arahnya. Hidup mati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bimbing kami terus dan kami boleh selalu merasakan kehangatan dalam dekapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, kebahagiaan kami, sukacita, duka cita ada di dalam tangan-Mu. Tapi kami percaya, kami melihat sukacita bukan duka cita. Berkat bukan kutuk, keselamatan Tuhan bukan kecelakaan. Kami bahagia karena kami memiliki Engkau, Allah kami yang hidup, perkasa, dahsyat, ajaib dan luar biasa. Ubahkan kami Tuhan, kami siap. Karena Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini, perjalanan kami selanjutnya di dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Ezra, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, berkati pemimpin TOR ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin.